Sip. Iya. Cus. Oke, jadi mungkin udah lama kita nggak ketemu, kenapa bisa? Puji Tuhan baik, semoga kalian semua juga sehat-sehat ya. Pak Jasmine mungkin bisa diceritain hari ini ada acara apa, dan mungkin bisa berbagi bercerita kan Sebenarnya saya mungkin bukan acara kali ya, tapi aku mau share tentang bisnis baru aku. Aku lagi ada project hairstyling yang sebenarnya udah cukup lama. Aku pengen banget bikin produk hairstyling sendiri dan akhirnya para sekarang. Kak, ini kan fokusnya di hairstyling, mungkin sepenting apa sih Kak perawatan rambut sendiri? Menurut aku rambut itu adalah mahkota perempuan, dan kalau saya ditanya apa sih favorit dari bagian tubuh aku yang aku suka adalah rambut, pasti aku jawab gitu. Jadi kenapa brandnya adalah brand hairstyling, karena menurut aku rambut itu sangat penting untuk dijaga kesehatannya. Terus rambut itu juga sangat berpengaruh juga untuk apa ya, misalkan bikin kita jadi terlihat lebih menarik gitu. Kalau misalkan aku sih ngerasanya kalau misalkan rambut aku lepek, udah nih good mood juga ikutan berantakan gitu ya. Kalau rambut aku lagi bad hair day gitu, udah pasti kayak aduh kayak semangatnya mau ngapain gitu. Dan aku yakin gak cuma aku doang juga yang mengalami hal itu gitu. Jadi teman-teman yang lainnya juga sama, perempuan-perempuan rasanya juga sama. Jadi ya menurut aku menarik banget sih untuk bisa develop satu brand yang berhubungan sama rambut. Dan ini berkaitan juga nggak sih? Karena kan kamu juga kesibukan kamu cuti, apa panas matahari, kadang juga lepek dan lain-lain. Ini ngebantu banget nggak sih Kak? Dalam arti, dalam kamu menjalani aktivitas lah. Iya, sangat, karena gini Kak, kalau misalkan syuting udah pasti rambut tiap hari harus di styling kan. Kalau misalkan produknya yang dipakai itu nggak bagus, pasti rambut itu jadi rusak, jadi kering, jadi rontok gitu. Jadi memang aku harus pakai produk yang memang aku percaya gitu. Selama ini kalau misalkan syuting kadang-kadang harganya bawa produk apa aku juga nggak tahu kualitasnya seperti apa, jadi pasti pakai. Rambut aku kok bukannya makin terlihat bagus, malah nggak bagus gitu, malah jadi kusam. Apalagi kalau keseringan di styling kan panas, jadi jadi gampang kering, gampang cabang gitu. Dan akhirnya bisa dibilang apa yang kamu keluarkan ini juga jadi ini nggak sih Kak? Mungkin jadi satu hal yang bisa berguna juga untuk perempuan lainnya. Iya, pastinya sih, karena aku sendiri gue udah cobain semuanya, dan menurut aku ini bagus banget di aku, dan aku yakin ini juga bisa berguna bukan cuma buat aku tapi juga perempuan lainnya. Mahkota kan itu, rambut itu kan mahkotanya perempuan, harus dijaga banget. Dalam arti harus rutin nggak sih Kak? Ketika kamu dalam sehari untuk merawatnya atau gimana? Kalau menurut kamu pribadi? Sebenarnya tergantung kondisi rambut masing-masing orang. Kalau aku sih sebenarnya rambutnya nggak terlalu ribet di perawatan gitu. Kalau misalnya perawatan aku shampoo, conditioner udah aman. Paling kadang-kadang vitamin rambut. Kalau misalkan lagi mau di styling biasanya aku pakai dulu. Tapi nggak yang harus selalu ke salon, harus selalu dikasih hair mask atau terus-terusan treatment, nggak kayak gitu. Karena rambut aku juga mungkin juga karena produk-produk yang aku pakai nggak ada yang membahayakan kondisi rambut aku juga kali ya. Nah tapi untuk beberapa orang ada yang tipe rambutnya tuh mungkin karena dulunya pernah diwarnain dengan cat rambut malah gitu, akhirnya jadi udah keburu rusak duluan teksturnya, jadi perlu perawatan lebih gitu. Dan kalau emang kayak gitu ya menurut aku perlu perhatian khusus ya, entah dia harus cari vitamin atau mungkin shampoo yang cocok lah intinya untuk kondisi rambutnya. Berarti secara tidak langsung Kak Jasmine itu orang yang picky banget ya Kak? Untuk dalam arti gini, memilih sesuatu yang nikmatin buat rambut gue gitu. Iya benar, sebenarnya memang aku kalau untuk rambut, karena aku merasa rambut aku udah bagus, jadi gimana caranya aku harus menjaga supaya ya jangan sampai rusak gitu. Sayang dong udah dikasih satu hand rambut yang bagus gitu, jangan sampai kita rusak. Apalagi gara-gara penasaran pengen nyoba segala macem, akhirnya malah merusak rambut. Makanya dengan Rootlings ini semoga juga bisa menjawab permasalahan perempuan-perempuan di luar yang bingung mau cari
produk untuk hair color yang bagus, yang aman, dengan harga yang terjangkau, gimana logo ini bisa menjawab. Dan untuk ini yang hairstylernya juga, karena banyak banget produk hairstyler juga yang ya dengan range harga yang murah tapi hasilnya malah merusak rambut, jatuhnya untuk perawatan nanti lebih mahal lagi kan gitu. Jadi ya jangan sampai cari yang benar-benar harus bisa apa ya, mencukupi kebutuhan kita lah gitu dengan harga yang terjangkau tapi dengan produk kualitas yang bagus juga. Intinya memberikan sesuatu yang worth it banget untuk para perempuan di luar sana. Iya. Kamu sendiri penting gak sih kayak tiap hari tuh hairstyling gitu, kayak rambut di curly kayak gitu-gitu sih? Iya sebenarnya ya, karena kalau apalagi untuk syuting udah pasti harus setiap hari. Sekarang kan syuting juga bisa setiap hari, jadi harus setiap hari di hairstyling gitu. Cuman kalau misalkan lagi nggak syuting, biasanya aku paling cocok tapi yang simple aja, kayak misalkan lurus tapi bawahnya agak masuk sedikit gitu. Jadi kelihatannya lebih rapi aja sih. Kalau aku karena rambutnya panjang dan tekstur rambut aku kan lurus banget, kadang-kadang kalau misalkan cuma dikeringin aja pakai hair dryer, kelihatannya jadi terlalu flat gitu, kurang bervolume. Makanya kalau misalkan emang pergi-pergi, biasanya aku styling rambut. Apalagi sekarang kan kita kan kemana-mana pakai masker ya, jadi udah kayak makeup kayak percuma gitu. Jadi kayak nggak usah makeup, fokusnya di rambut aja gitu. Nah, Jasmine, dalam arti konsen di bidang kecantikan ya, akhirnya yang menginfluence kamu apa sih Kak? Dalam arti kan bukan hanya mempercantik diri kamu, tapi untuk orang lain. Itu kan ya sesuatu yang luar biasa banget kan. Nah itu influence dari siapa sih Kak, kalau boleh tahu? Dari siapa ya? Mungkin sebenarnya aku ngelihat banyak perempuan itu mungkin yang punya masalah sama rambut, yang akhirnya bikin aku ingin memberikan solusi juga sama mereka gitu. Sebenarnya dari orang-orang terdekat sih awalnya gitu, kayak saudaraku, teman-temanku, ada banyak yang pengen banget ganti gaya rambut, pengen rambutnya kelihatan lebih bagus. Akhirnya coba untuk warnain rambut, coba untuk pergi ke salon, macam-macamnya, tapi karena ketemu sama produk yang salah, akhirnya rambutnya malah rusak gitu. Sedih aja ngelihatnya seperti itu gitu. Jadi kayak pengen banget nyiptain satu produk yang emang bisa menjawab permasalahan perempuan-perempuan di luar sana gitu. Dan pengen juga bikin mereka juga jadi menambah rasa percaya diri mereka dengan membuat rambutnya jadi lebih indah gitu. Jadi effortnya lebih tinggi nggak sih Kak? Dalam arti kamu kan buat apa ya, bisa dibilang produk seperti ini kan effortnya tuh bukan cuma pengennya bagus, tapi tahu juga nggak sih Kak, kayak bahan pakai apa sih gitu tuh sampai ke situ nggak akhirnya kamu? Iya, yang pasti yang aku tekankan waktu mau bikin hair color ini, pokoknya gimana caranya jangan sampai bikin rambut rusak gitu ya. Ya udah, makanya ada dua extra herbs di sini. Yang pertama adalah henna, itu ngasih warna dengan bahan alami. Terus sama ada horsetail yang bikin rambut itu jadi lebih kuat gitu. Jadi ya nggak perlu khawatir lah, harusnya ketika dipakai nggak bikin rambut rusak gitu. Tapi ya again sih, sebenarnya kadang kita nggak bisa tahu kondisi rambut semua orang gitu. Jadi ya pasti ada yang cocok, ada yang nggak cocok juga gitu. Cuman kan tetap bisa dites dulu. So far sih dicobain di orang-orang sekitar aku, di aku juga, itu aman banget gitu. Karena aku ngeluarin brand atau produk di masa pandemi ini kan, gimana kan, berarti kondisi lagi pada sulit gitu, pandemi itu juga selesai, dan akhirnya apa sih yang menginisiasi kamu sampai oke deh gue keluarin di masa pandemi gitu? Kalau menurut aku justru ini kan sebenarnya untuk harga menurut aku masih terjangkau. Worth it ya kayak? Iya, ini masih worth it banget dibandingkan kalau misalkan kita harus keluarin uang untuk pergi ke salon gitu. Karena kalau misalkan ke salon kan otomatis nggak bisa cuma sekali, kan harus terus-terusan juga gitu kan. Terus belum lagi karena kondisinya seperti sekarang, kalau misalkan kita pergi keluar pasti ada resiko kita terkena virus juga gitu. Jadi ya kayaknya kalau misalnya udah sakit biaya lebih mahal ya, karena virus biaya lebih mahal.
karena sekarang juga disarankan untuk kita beraktivitas dari rumah gitu kalau bisa, ya udah, untuk apalagi cuman untuk hairstyling rambut, kalau bisa di rumah ya kenapa nggak di rumah aja gitu. Menurut aku, kalau aku sih sekarang jauh lebih ngerasa aman sih kalau misalkan aku bisa ngerjain semuanya sendiri ya, kayak rambut, makeup, apapun itu gitu. Ada tim yang membantu aku juga untuk mempersiapkan ini semua ya, karena nggak mungkin juga ya aku kerjain semuanya sendiri. Aku juga bisa dibilang dalam apa sih, bikin bisnis yang berhubungan sama hair ini kan baru pertama kali juga gitu, jadi ya perlu banyak bantuan juga dari orang lain gitu. Makanya untuk Little Things ini juga persiapannya nggak sebentar, waktunya udah dari sebelum pandemi juga ini dipersiapkan gitu. Jadi semoga ini bisa apa ya, jadi mungkin sahabat baru untuk perempuan-perempuan. Berarti bisa dibilang syuting tetap jalan, aktivitas kamu sebagai public figure tetap berjalan, usaha tetap jalan juga Kak? Iya dong. Habis kan kemarin-kemarin kan juga sempat ada waktu dimana nggak bisa syuting sama sekali, sempat banget kan kayak gitu. Jadi berapa bulan tuh di rumah gitu. Jadi waktu-waktu itu sih juga yang aku manfaatkan banget untuk bikin sesuatu gitu. Salah satunya ini Little Things. Oke, berarti bisa dibilang di masa pandemi kemarin tuh membuat kepala kamu lebih cerah untuk membuat sesuatu ya Kak? Lebih kreatif lah bahasanya ya? Bener banget. Tapi kalau ini kan di sini kan ada warna rambut juga. Nah, kamu sendiri emang tertarik warna-warnain rambut gitu? Iya, aku sendiri juga memang tertarik karena kayak tadi aku juga sempat bilang kan ya, kalau aku tuh emang sukanya rambut panjang terus. Jadi untuk merubah-rubah supaya nggak bosen paling di warna, karena kalau pendek kan aku masih takut gitu ya untuk sekarang. Jadi biar nggak bosen, kadang-kadang aku ya maininnya antara di color atau ya ini curly lah, lurus lah dengan hairstyler ini gitu. Nah kalau hair color ini kebetulan karena aku juga masih syuting gitu, jadi aku nggak bisa warna yang terlalu ngejreng gitu, karena kan harus sesuai juga sama karakter gitu. Makanya aku pakai warnanya yang brown ini nih. Kamu sendiri bisa warnain di rumah sendiri gitu, apa ke salon atau gimana sih? Bisa sendiri di rumah bisa kok. Ini gampang banget sebenarnya dipakainya. Caranya tuh udah ada di belakang dan nggak lama juga, paling waktunya sekitar 15-25 menit atau enggak. Karena kan kayaknya kalau itu butuh, aku tuh tipe orang yang emang simple ya. Kalau misalkan apa ya, mau styling rambut juga aku nggak suka kayak terlalu heboh. Emang karakter aku aja sih ya, anaknya nggak terlalu suka yang aneh-aneh. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga sih suatu saat kalau emang iseng pengen mencoba sesuatu yang baru untuk ngerubah look aku, mungkin aja. Tapi ketika itu jadi tuntutan dalam peran kan, nah biasanya kan kalau berakting itu kan just minta ini dong rambut lu diwarnain merah tuh, itu kayak lu udah siap gitu. Siap ya? banget sih, kalau itu sih aku nggak masalah. Kalau udah tuntutan peran kan toh juga setelah filmnya selesai bisa dibalikin lagi kan ke warna asli atau ke warna yang lain yang lebih natural misalkan, masih bisa. Kalau ya rambut ganti-ganti warna tuh bukan sesuatu yang sulit lah gitu. Tapi kalau misalkan mungkin udah berhubungan sama harus potong cepak ya misalkan, aduh gimana ya. Gitu ya mungkin berat ya. Berarti kamu untuk rambut pendek kayaknya belum ya? Nggak ada keinginan Pengen, situ, nggak mau? keinginan ada banget, tapi belum berani aja karena terlalu sayang sama rambut aku. Kak, pesan tuh jadi kayak menjadi perempuan dengan rambut yang dijaga betul itu juga jadi daya tarik nggak sih Kak untuk mungkin para lelaki gitu menurut kamu? Menurut aku iya sih. Okay. Kayaknya aku sempat deh nanya kayak ke banyak laki-laki yang aku kenal. Kalau nggak salah dari 10 orang yang aku tanya, laki-laki itu bilang kalau rambut itu sangat berpengaruh untuk bikin perempuan jadi lebih menarik atau enggak. Jadi itu jadi kayak penilaian khusus gitu Mbak? Iya. Dari laki ya? Iya, banyak laki-laki yang, ya maksudnya laki-laki aja kalau ditanya lebih suka perempuan rambut panjang atau rambut pendek, untuk sekarang ya yang aku tahu masih lebih banyak yang lebih suka rambut panjang misalkan. Tapi ya pasti ya rambut panjang aja mungkin nggak cukup ya. Kalau misalkan panjang tapi rambutnya rusak,
rontok terus kusam bercabang juga kan kelihatannya pasti nggak menarik gitu. Jadi ya mau rambut panjang, mau rambut pendek, mau rambut curly, mau rambut lurus, menurut aku kita bisa sih bikin rambut itu jadi kelihatan lebih menarik supaya kitanya juga terlihat lebih menarik gitu. Butuh budget berapa sih Kak untuk ngurus rambut? Iya. Budget. Nggak besar sih yang pasti. Kalau misalkan hair color aja nih pakai My Little Things ini harganya cuma 13.000. Kalau misalkan emang rambutnya panjang dan tebal mungkin butuh 2 ya, butuh dua aja gitu. Kalau untuk rambut pendek mungkin 1 cukup ya gitu. Kayak masa ini 1 aja cukup. Kalau ini hair stylernya range harganya dari 170.000 sampai 370.000 gitu. Dan yang ini mana ya? Yang ini tuh juga sebenarnya 2 in 1. Jadi dalam satu catokan ini udah ada buat straightenernya bikin rambut lurus, sama ada yang bergerigi itu crampers biasanya dipakai untuk bikin rambut supaya lebih mengembang gitu. Jadi biasanya dicatokin di bagian dalam untuk tipe-tipe rambut aku nih yang kelihatannya kayak sebenarnya rambutku banyak tapi karena lurus banget, jatuh banget, jadi kelihatannya kok kayak sedikit. Nah dengan ini bisa kelihatan lebih banyak di dalam, lebih mengembang, tapi di luarnya tetap lurus gitu. Jadi lurus tapi nggak lepek lah kelihatannya. Jadi bisa dibilang alat ini juga bisa dibawa kemana-mana ya kan, karena aku lihat ada case-nya juga gitu. Tadi banget. Jadi ini memang aku kalau syuting sih udah pasti bawa. Kalau misalkan traveling udah pasti bawa juga gitu. Jadi kan ini sebenarnya nggak terlalu besar juga, plus ada tasnya. Jadi ini simple banget untuk dimasukin ke dalam tas. Gitu. Berarti salah satu alat penting ya? Alat penting buat Iya, penting banget. Aduh, kayaknya nggak tahu ya, teman-temanku pun gak cuman aku kayaknya. Pasti kalau misalkan pergi-pergi yang paling wajib dibawa adalah catokan. Iya, harus. Karena apalagi kalau misalnya lagi liburan kan pasti pengennya rambutnya on terus, tapi nggak mungkin dong kita liburan tiap hari ke salon. Ya kan, jadi mau nggak mau sendiri gitu. Terus ya biasanya mereka pilih produk-produk juga yang nggak terlalu besar, jadi kalau dibawa kemana-mana juga enak gitu. Nah, berarti bisa dibilang kan kalau permasalahan perempuan dengan catokan biasanya kalau dicolok biasanya langsung mati. Nah ini hemat energi nggak kan biasanya? Hemat energi sih. Aku sih nggak pernah dicolok, nggak pernah mati. Jadi dicolok mati gitu kan? Mati lampu. Ngedrop langsung. Itu permasalahan yang kompleks di. Enggak. Ini hemat energi kok, nggak perlu khawatir. Nah kalau untuk seorang Jessica Mila sendiri nih, sebelum mengeluarkan produk ini, budget termahal yang pernah Jessica Mila keluarkan hanya untuk rambut itu berapa sih Kak? Iya, sebelumnya gitu. Sebelumnya ya? Untuk rambut mungkin ini sih nggak pasti setiap bulan ya, tapi ya aku pernah mungkin ke salon tuh sampai 5 juta gitu. Tapi puas tuh Kak? Iya puas, tapi kan kalau ngelihat Iya. beberapa uang yang dikeluarkan kayak apakah worth it gitu. Iya. Jadi akhirnya memilih buat perawatan sendiri kalau bisa ya. Iya betul, apalagi kalau misalkan terutama untuk styling rambut ya, bukan untuk hair color ya. Aku tuh udah capek deh kalau ke salon, karena sering banget baru keluar dari salon setengah jam, 1 jam lah maksimal, terus rambutnya udah kembali normal, lurus lagi. Karena emang gak semua orang ngerti gitu sama rambut aku. Oke.